Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Hari ini Engkau memberikan pada kami orang-orang kudusmu, Santa Elizabeth dari Hungaria, dengan segala kesederhanaan dan kesabaran yang mengajar kami untuk semakin mencintai seperti Yesus Kristus putramu sendiri. Kami juga dikuatkan oleh putramu Yesus Kristus untuk memiliki perhatian kepada orang-orang kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang daripadamu. Maka kuatkanlah kami, semoga permenungan kami pada hari ini sungguh membantu kami untuk setia dalam kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, saya senang sekali diberikan kesempatan lagi untuk bisa berbagi dalam eh, pertemuan kita pada siang menjelang sore ini, dan menjadi permenungan kita bersama hari ini adalah membangun sekolah kesabaran. Tentu para devosan kerahiman ilahi ketika melihat judul ini pasti tidak lupa. Saya berharap tidak lupa. Kalau belum tahu, maka hari ini kita akan belajar membangun sekolah kesabaran. Seperti biasa, kita coba melihat gambar ini, seorang sedang mendorong sebuah batu yang besar. Tentu batu besar ini tidak mungkin dia dorong. Tapi hanya mau mengatakan pada kita, untuk bisa mendorong seberat apapun suatu benda, itu butuh kesabaran, sehingga bisa memperoleh keberhasilan tertentu di dalam kehidupan kita. Maka membangun sekolah kesabaran itu seperti orang yang sedang mendorong batu ini. Apapun situasi hidup, seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha karena dengan pertolongan dari Tuhan, kita mampu untuk membangun sekolah kesabaran itu. Mari kita coba untuk memandang gambar ini. Yesus adalah sosok kesabaran kita. Dia duduk di atas posisi ini sambil memandang dari kejauhan kota Yerusalem. Di Yerusalem sampai saat ini ada sebuah kapel yang biasa disebut Dominus Flevit. Artinya Tuhan meratap kota Yerusalem. Karena dia melihat orang-orang itu tidak setia kepadanya. Tapi terlepas dari gambar yang indah ini, saya coba untuk mengarahkan kita pada pemahaman kita bersama dulu tentang apa itu kesabaran. Kalau kita membongkar Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran itu artinya orang itu memiliki kemampuan untuk tahan menghadapi cobaan, atau dia bisa berusaha menjadi tabah di dalam kehidupannya. Jadi kalau dia bisa tahan, maka dia dengan demikian menjadi tabah dalam hidupnya. Para psikolog itu coba untuk memahami eh, kesabaran itu seperti ini. Kemampuan pribadi kita untuk tetap tenang saat menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu dalam hidup, entah sakit penyakit atau beban-beban kehidupan, kita berusaha untuk tetap tenang menghadapinya. Itu adalah kesulitan hidup kita. Juga penantian akan sesuatu yang sedang kita nantikan. Atau bahkan di saat kita itu frustrasi atau menderita sekalipun. Yang paling penting di sini adalah tetap tenang. Nah, ini memang susah juga ya, jadi orang yang tenang. Kalau menghadapi yang namanya kesulitan hidup, kemudian yang namanya lagi stres, lagi frustrasi, lagi menderita sesuatu, mana bisa orang mau menjadi tenang, ya. Lalu yang ketiga adalah pemahaman yang lebih umum adalah bahwa ketika kita bicara tentang kesabaran, kesabaran itu adalah sebuah kemampuan untuk bisa menahan diri, tahan diri baik-baik, kontrol diri, dan tetap tenang dalam menghadapi situasi yang sulit apapun. Penundaan atau ya
menunda sesuatu kegiatan mungkin urgent sekali, tapi karena situasi maka tidak bisa melakukan. Pesawatnya delay. Waduh, susah juga itu. Stres juga. Pesawatnya delay misalnya, kendaraan dan lain sebagainya. Perlu ketenangan, ya. Atau situasi lain yang juga sering kita hadapi, penderitaan, tanpa menjadi marah-marah atau menjadi putus asa. Mungkin paling mudah bagi kita adalah marah-marah dan putus asa, itu paling mudah daripada kita tahan atau tenang menghadapi situasi kehidupan kita. Tapi kita belajar, kesabaran itu bisa menjadi sebuah sekolah yang mengedukasi kita untuk menjadi sungguh-sungguh manusia. Kenapa? Karena sosok kesabaran kita adalah Tuhan sendiri yang saya gambarkan di sini ketika dia duduk dan memandang kota Yerusalem ini, ya, dari kejauhan. Jadi sosok kesabaran kita yang paling paling top, tiada duanya, adalah sosok Tuhan Yesus sendiri. Dia sabar. Tuhan itu selalu sabar. Ketika orang murid-muridnya tahu bahwa eh, ada lalang dan gandum yang bertumbuh bersama-sama, maunya cepat-cepat mencabut lalang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah mereka tumbuh bersama-sama. Sekolah kesabaran yang dibangun oleh Yesus salah satunya seperti itu. Biarkan lalang dan gandum bertumbuh sama-sama. Saat panen, gandum yang dipanen akan dimasukkan ke dalam lumbung, sedangkan yang lalang itu akan siap untuk dibakar. Tapi diharapkan bahwa kiranya lalang itu bisa berubah menjadi gandum. Atau ketika pohon ara yang tidak berbuah, maunya langsung ditebang. Tapi pemiliknya bilang, saya sabar dulu. Saya mencangkul tanah di sekeliling pohon ini. Saya akan menyirami, memberi pupuk. Tahun depan pasti berbuah. Kalau memang tahun depan tidak berbuah, datang dan tebanglah. Tapi saya yakin bahwa tahun berikutnya juga orang atau pekerja itu akan mengatakan, kan baru 1 tahun. Belum tentu setelah 1 tahun langsung berbuah. Masih kasih 1 tahun lagi, 1 tahun lagi, dan 1 tahun lagi. Tuhan itu menunjukkan kesabaran. Dan itu adalah sekolah kehidupan yang harus kita miliki. Sekolah kesabaran. Hmm, Memang jadi orang sabar itu tidak mudah. Mari kita coba masuk dalam pengalaman praktis Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini, yaitu ketika dia menyembuhkan sosok seorang buta dalam Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43, penuh dengan nuansa kesabaran. Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Kalau kita membaca Injil Lukas dari bab 9 ayat 51 sampai bab 19, dia masuk ke kota Yerusalem. Yesus sekali keluar dari Galilea, dia tidak kembali lagi ke Galilea, tapi dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Seorang yang eh, sabar, itu dia akan memandang lurus ke sana dan akan mencapai tujuan itu. Itu yang Yesus tunjukkan dalam Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai bab 19. Dan Yesus itu dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dia melewati eh, kota Yeriko. Kota Yeriko itu adalah sebuah kota perniagaan yang sangat tua. Orang-orang kalau dari Persia mau pergi ke Yerusalem, mereka pasti melewati kota Yeriko. Dan mereka akan belanja entah dalam perjalanan ke Yerusalem atau ketika kembali ke Persia, mereka pasti melewati itu. Dan tentu kota Yeriko ini menjadi kota yang sangat ramai. Jadi Yesus juga melewati jalan, ya, dari Galilea, dia memilih jalan, ya, melalui Yeriko ini. Dan dalam perjalanan menuju di lewat kota Yeriko itu, ternyata ada situasi yang terjadi. Dia berjumpa dengan seorang buta, orang kebanyakan, dan tentu saja ini situasi yang sangat spesial. Nah, mari kita lihat sosok-sosok yang penting ini, yaitu orang buta, orang kebanyakan, dan Yesus sendiri. Pertama, mari kita memandang sosok orang buta. Lihat gambar ini.
Orang buta dalam Injil Lukas hari ini itu tidak ada nama, tidak ada nama. Di tempat lain ada yang namanya Bartimeus. Bartimeus pun bukan nama orang itu. Bartimeus itu berarti anak dari Timeus. Anak dari Timeus namanya siapa? Enggak diketahui. Yang jelas itu anaknya Timeus. Kenapa? Karena dia seorang buta. Karena dia seorang buta. Dan untuk eh, rasa hormat kepada orang tua, ya sebut nama ayahnya saja. Itu. Jadi orang buta tanpa nama. Dia duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waduh, kasihan banget loh. Udah buta, miskin lagi. Dan di mana? Duduk di pinggir jalan. Berapa buli yang dia terima? Tapi dia sabar. Dengan kelemahan yang dia miliki, dia menunjukkan sebuah kesabaran yang luar biasa. Ya, di mana eh, kita bisa lihat, sorry, di mana dia tetap ada di situ. Dia duduk di pinggir jalan dalam situasi kemiskinannya. Dan meskipun dia serba kurang, buta, dan miskin, tapi dia memiliki kemampuan untuk bisa mendengar dengan baik dan ingin mengenal siapakah Yesus itu. Nah, ini adalah modal yang luar biasa. Dia masih bisa mendengar dan punya perasaan, emosi untuk ingin mengenal Yesus. Maka dia berseru dengan, boleh katakan, inilah doa dengan intensinya. Pertama intensinya biasa-biasa saja, tapi dia menaikkan intensinya, intonasinya, sorry. Intonasinya pertama itu biasa saja, tapi kemudian intonasinya semakin meninggi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pengenalan si buta ini adalah dia punya pendengaran yang baik, dia mendengar dengan baik, maka Yesus yang dia kenal itu hanya yang dia dengar. Yaitu apa? Yesus anak Daud. Dan karena dia tahu Yesus anak Daud, maka dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya ini orang buta ini. Saya ini orang miskin. Siapa lagi yang akan menolong saya? Maka dia dengan penuh kesabaran, dengan dirinya yang serba kurang itu, dia memohon, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Benar-benar ini adalah level yang sangat dasar, sangat manusiawi, pengenalan akan Yesus. Yesus sebagai anak Daud. Tapi dia sudah minta pengasihan, karena dia orang buta. Kemudian ketika Yesus berbicara dengan dia, lalu orang itu mengubah kalimat yang tadinya bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sekarang berubah, Tuhan, semoga aku bisa melihat naik tingkat yang lebih tinggi, perfect, sempurna. Bukan lagi Yesus anak Daud, tapi Tuhan. Tuhan, semoga saya bisa melihat. Melihat dalam Injil Yohanes itu biasanya berhubungan dengan kemampuan untuk bisa mengasihi. Lalu ia melihat bukan dengan dirinya sendiri, tetapi dengan iman yang Tuhan berikan kepadanya secara cuma-cuma. Yesus mengatakan, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sosok orang buta ini adalah orang yang sabar. Dia miskin, duduk di pinggir jalan, tapi dia bisa mengenal, mendengar dengan baik, dan mengenal Yesus itu perlahan-lahan, dan akhirnya dia bisa mengimani Yesus secara penuh ketika dia melihat. Sosok yang kedua adalah sosok orang kebanyakan. Orang kebanyakan ini memang agak lain. Mereka itu menjawab pertanyaan orang buta itu. Siapa itu? Lalu mereka jawab, Yesus orang Nazaret sedang lewat di sini. Ya, puji Tuhan. Mereka masih bisa menghiraukan eh, orang buta ini. Tentu ada kesabaran, tapi tingkat kesabarannya jauh lebih kecil. Kenapa? Karena ketika orang buta itu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah. Ternyata dia dihalang-halangi oleh orang kebanyakan itu. Mereka menyuruh orang itu, diam, kamu itu buta.
diam. Karena tentu merasa terganggu. Apalagi lagi fokus pada Yesus di depan mereka. Tetapi pada akhirnya mereka juga berubah. Yang lebih buta itu bahkan mereka itu yang lebih buta. Karena apa? Mereka menyaksikan penderitaan itu, peristiwa itu, dan memuji Allah. Sosok yang ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu begitu sabar dan peduli. Tuhan Yesus begitu sabar dan peduli karena apa? Ketika dia mendengar, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka dia dengan penuh kesabaran berhenti sejenak. Kenapa? Karena dia mendengar seruan orang buta tanpa nama ini, berhenti sejenak, dan meminta orang buta ini, orang-orang itu, orang kebanyakan itu, untuk mengantar orang buta itu, dan berbicara dengan dia dari hati ke hati. Ini tipe orang yang sabar. Mendengar, berhenti sejenak, meminta supaya mengantar orang buta yang tidak dipandang itu supaya bisa dipandang oleh orang kebanyakan. Ini luar biasa. Butuh kesabaran. Yesus lalu bertanya dengan penuh kesabaran juga kepada orang buta tanpa nama ini. Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu? Dan orang itu mengatakan, saya ingin melihat. Dan dia mengatakan dengan penuh kuasa, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Luar biasa. Benar-benar membuat semua orang menjadi sadar. Mari kita melihat sosok inspiratif di samping Tuhan Yesus, sosok penuh kesabaran, dengan sosok orang kudus yang hari ini kita rayakan bersama-sama di dalam gereja, yaitu sosok Santa Elizabeth dari Hungaria. Santa Elizabeth dari Hungaria ini adalah wanita yang luar biasa. Kenapa? Karena dia itu eh, benar-benar orang Hungaria menikah dengan orang Jerman Barat. Keluarga itu penuh dengan tantangan karena kehilangan suaminya. Tapi ada momen di mana dia punya perhatian yang besar adalah kesabarannya untuk memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang miskin. Orang miskin itu seperti orang buta tadi, yang tidak diperhatikan oleh orang-orang kebanyakan. Tapi Santa Elizabeth ini, meskipun dia adalah istri raja, tinggal dalam istana, tapi dia selalu mencari kesempatan untuk menolong orang-orang miskin yang duduk di gerbang kerajaan itu. Bagaimana? Dia membawa roti untuk memberi orang-orang miskin itu. Bayangkan makanan dari ruang makan raja ya, pasti rotinya enak-enak ya. Tapi dia ambil dan kasih orang-orang miskin. Suatu saat ketika dia mengambil roti-roti itu, masukkan dalam keranjang, lalu dia keluar mau kasih orang miskin, ketemu suaminya. Suaminya, kamu bawa apa itu? Oh, saya lagi bawa bunga mawar. Mana saya lihat? Begitu dia buka keranjang itu, roti-roti itu sudah berubah menjadi bunga mawar. Lihat seperti gambar ini. Maka dari situ, benar-benar suaminya semakin mencintai dia. Tetapi kemudian dia akhirnya setelah suaminya meninggal karena wabah pes, dia juga mengalami banyak penderitaan, menitip ketiga anaknya pada sahabat-sahabat dekatnya, lalu dia masuk ordo ketiga dari Fransiskan. Tapi dari orang kudus yang menunjukkan kesabaran ini, dia mengajarkan kita berapa poin ini. Pertama, melayani dengan penuh kasih sayang. Melayani dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, melepaskan diri dari harta duniawi. Dia tidak memandang roti yang enak di dalam ruang makan itu untuk dirinya sendiri. Tapi bahwa orang miskin juga butuh untuk diberi makan. Yang ketiga, dia bahagia dalam berderma. Dia tidak pernah pikiran, waduh kalau saya kasih nanti ketiga anak saya makan apa. Tapi memberi, berderma. Dan yang terakhir adalah melihat Kristus dalam diri orang-orang lain yang miskin, yang sedang duduk di depan gerbang kerajaan itu. Jadi sosok Santa Elizabeth dari Hungaria juga adalah sosok orang yang benar-benar sabar
dengan orang-orang lain. Nah, kalau kita melihat sosok Yesus adalah sosok orang yang sabar dengan orang-orang lain. Sosok Santa Elizabeth dari Hungaria adalah sosok dia yang sabar dengan orang-orang lain. Bagaimana dengan kesabaran untuk diri kita sendiri? Orang yang kita kenang, Santa Faustina adalah sosok yang mau meminta kita untuk sabar dengan diri kita sendiri. Bahkan kita butuh Tuhan untuk ikut membangun sekolah kesabaran itu. Maka kita memandang Santa Faustina yang dalam penderitaan sendiri itu dia sabar. Sabar dirinya sendiri, sabar juga dalam situasi hidupnya. Mari kita lihat dalam buku harian Santa Faustina nomor 37 yang sangat istimewa ini. Tertulis begini, kesaksiannya, tak lama setelah itu saya jatuh sakit. Kelemahan fisik bagi saya adalah sekolah kesabaran. Sakit penyakit, penderitaan itu adalah sekolah kesabaran. Hanya Yesus yang tahu berapa banyak usaha keras yang harus saya lakukan untuk bisa menunaikan kewajiban saya ini. Poin yang penting adalah ketika dia sedang sakit, dia merasa tidak komplain kepada Tuhan atau komplain kepada para susternya dalam komunitas. Tapi dia justru melihat bahwa ini adalah momen yang bagus di mana dia mau membangun sekolah kesabaran. Hmm, apakah orang-orang LPF ini bisa mampu membangun sebuah sekolah yang baru, namanya sekolah kesabaran? Kalau kita membaca lagi dalam nomor yang lain, diary atau buku harian Santa Faustina, nomor 1088, juga ketika dia coba untuk menulis kepada bapak pengakuannya, Pastor Mikhail, dia ketika baru mau menulis, waduh dia sangat kesakitan. Dia sampai tidak mampu untuk bisa menulis. Maka di saat seperti itu, dia lalu mengatakan begini, saya tidak mengirim surat itu, tetapi menunggu tanda yang jelas dari kehendak Allah. Namun kesehatan saya memburuk, sehingga saya harus berbaring di tempat tidur. Batuk itu begitu parah, hingga sepertinya jika terjadi beberapa kali lagi, pasti akan menjadi akhir bagiku. Jadi dia dalam keadaan yang sakit, mau menulis surat kepada Bapak Pengakuan, mungkin dia mau menerangkan tentang kondisi fisiknya yang terakhir, tapi dia tidak mampu. Maka dia memberi kesaksian. Tapi ini penuh dengan kesabaran yang dia miliki. Atau juga di eh, nomor 1089, juga ada kesaksian yang sama. Dan dia berdoa, Yesus, semoga darahmu yang murni dan sehat mengalir dalam tubuhku yang sakit ini. Dan semoga tubuhmu yang murni dan sehat mengubah tubuhku yang lemah, dan semoga kehidupan yang sehat dan kuat berdenyut dalam diriku. Jika memang itu kehendak sucimu, agar aku memulai pekerjaan yang dimaksud. Dan ini akan menjadi tanda yang jelas dari kehendak sucimu bagi diriku. Buku harian Santa Faustina atau diary nomor 1089. Jadi lihat bahwa dalam 1088 dan 1089 itu mengungkapkan kesabaran yang luar biasa yang Santa Faustina tunjukkan. Kesabaran terhadap diri sendiri dan kesabaran yang dia tunjukkan di hadirat Tuhan. Maka siapa yang mau kita pilih ini untuk membangun sekolah kesabaran kita ini menjadi kuat? Mari kita lihat sosok-sosok yang istimewa pada hari ini. Dan silakan memilih. Mau pilih orang buta yang tanpa nama? Atau mau pilih orang kebanyakan yang juga tanpa ada nama karena orang kebanyakan? Atau mau memilih Yesus? Memilih Santa Elizabeth dari Hungaria? Ataukah Santa Faustina? Hmm, jadi orang sabar itu tidak gampang. Tetapi
Kita harus menjadi pribadi yang sabar. Tanpa ada kesabaran, mungkin kita bukanlah pengikut Kristus yang setia. Tapi dengan refleksi kita dan pengajaran kali ini, betul-betul menggugah kehidupan kita. Jadi orang sabar itu memang sulit. Tapi kalau kita bisa sungguh menjadi sabar, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan yang selalu sabar dengan kehidupan kita. Lalang dan gandum saja dia biarkan mereka tumbuh bersama. Pohon ara yang tidak berbuah masih dikasih kesempatan kiranya bisa berbuah. Kok kenapa kita begitu sulit untuk menjadi orang yang sabar? Kenapa kita seperti orang kebanyakan yang hanya bisa, ya, silakan, dan kemudian ikut ramai untuk memuji. Ya, puji Tuhan, dia sembuh ya. Itu orang kebanyakan yang kita dengar dalam Injil. Tapi kita hari ini seharusnya menjadi sabar dengan diri kita seperti orang buta yang sakit, atau seperti Santa Faustina yang memiliki sekolah kesabaran dalam dirinya sendiri, dan semuanya itu kita temukan dalam diri Yesus sendiri. So, apakah Anda mau menjadi sabar? Mari kita menjadi sabar seperti Tuhan yang sabar dengan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Hari ini Engkau mengundang kami untuk menjadi sabar. Tuhan, kami malu karena kami itu adalah kumpulan orang-orang yang lebih banyak tidak sabarnya. Kami tidak sabar dengan diri kami sendiri. Kami punya mental instan, pinginnya cepat-cepat. Kami tidak sabar dengan Engkau Tuhan. Ketika doa-doa kami tidak terkabulkan, kami mudah marah dan menyinggung Engkau. Luar biasa Tuhan, Engkau menyadarkan kami. Hari ini kami belajar bahwa dalam kehidupan kami punya pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami punya penderitaan-penderitaan dan kemalangan. Tapi kesabaran yang Engkau tunjukkan, baik Engkau tunjukkan sendiri, atau orang buta yang Engkau tunjukkan pada kami, atau Santa Elizabeth dari Hungaria dan Santa Faustina, betul-betul membuat kami untuk menjadi sabar dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan Amin. bersamamu dan Dan bersama. bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.